Selamat pagi, Bu Jenny. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang PSAK 56, kami dari kelompok yaitu laba per lembar saya sendiri, Jessica Meira Feodora dengan NIM 2020746, lalu ada Maria Magdalena Sihaan dengan NIM 2020767, kemudian ada Zakila Clarissa Nuryanto dengan NIM 2020770, dan yang terakhir ada Emma Jovanka dengan NIM 2020771. Tujuan dari materi PSAK 56 ini yaitu yang pertama, menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS atau lembar per saham. Yang kedua, meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Berikutnya ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dari materi PSAK 56 ini yaitu emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek yang berpotensi menjadi saham biasa, kecuali perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik. Nah, contoh instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa yaitu yang pertama adalah liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, termasuk juga saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Kedua ada opsi dan waran, dan yang ketiga ada saham yang diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan akibat adanya perjanjian kontraktual seperti pembelian suatu bisnis atau aset lainnya. Berikutnya ada laba per saham dasar. Tujuan dari informasi laba per saham dasar ini adalah untuk menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa yang dimiliki oleh entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan. Laba per saham dasar ini dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau biasa disebut laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Jadi rumus laba per saham dasar yaitu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Berikutnya ada laba residual. Jadi cara mencari laba residual yaitu laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Dividen saham utama ini sendiri meliputi ada jumlah dividen dari saham utama yang bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Kedua ada jumlah dividen utama akumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah diumumkan atau belum diumumkan. Lalu yang ketiga ada jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan dan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividennya tersebut diumumkan atau dibayar pada periode saat ini. Berikutnya ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Cara mencarinya yaitu dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktunya. Faktor pembobot waktu ini sendiri adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham tersebut yang bisa dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Penggunaan dari jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode ini dapat mencerminkan kemungkinan tentang jumlah modal pemegang saham yang dapat berubah selama satu periode akibat dari naik atau turunnya jumlah saham yang beredar pada setiap waktu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Maria Magdalena Siahan dengan nomor NIM 2020-767 akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika yang pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, ada saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang kelima, ada saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang. Perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Selanjutnya ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset, bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Yang terakhir ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan, diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Contoh yang pertama ada kapitalisasi laba atau dividen saham dan
kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua, unsur bonus dalam menerbitkan saham lainnya. Yang ketiga, pemecahan saham atau stock split. Dan yang keempat, menggabungkan saham atau consolidation of stock atau reverse of stock split. Selanjutnya di sini kita akan membahas laba per saham dilusian. Dalam perhitungan LPS dilusian, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan perhitungan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Di sini ada cara pencarian perhitungannya. Yang pertama ada IPS sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Lalu bisa ditambah atau dikurang dengan penyesuaian atas efek potensial saham biasa yang dilutif. Lalu ada penyesuaian laba setelah pajak. Yang pertama ada dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang kedua bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Yang ketiga ada perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Penyesuaian saham biasa beredar, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa, dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitan lebih akhir. Kemudian ada laba per saham dilusan. Diasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif dan dilaksanakan. Penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Selisih antara ada dua. Yang pertama jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya. Dan yang kedua jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya. Diperlukan sebagian penerbit saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Metode-metode treasury stock atau treasury share. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Zekila Clarissa Nuryanto dengan NIM 2020-770. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Jadi saya sekarang akan membahas tentang instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif atau anti-dilutif. Instrumen berpotensi saham biasa diperlukan jika dan hanya jika konversinya menjadi saham biasa akan menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan. Instrumen berpotensi saham biasa bersifat anti-dilutif jika konversinya menjadi saham biasa akan meningkatkan laba per saham atau menurunkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan. Perhitungan laba per saham dilusian mengabaikan konversi. Dalam menentukan apakah instrumen berpotensi saham biasa bersifat dilutif atau anti-dilutif, setiap penerbitan atau serangkaian penerbitan instrumen berpotensi saham biasa dipertimbangkan secara terpisah dan bukan secara penggabungan. Selanjutnya, instrumen dapat dikonversi. Saham preferen dapat dikonversi bersifat antidilutif ketika jumlah dividen saham preferen tersebut yang diumumkan atau diakumulasi pada periode berjalan per saham biasa yang dapat diperoleh pada saat konversi melebihi laba per saham dasar. Penebusan atau konversi atas saham preferen dapat dikonversi mungkin hanya mempengaruhi sebagian jumlah saham preferen dapat dikonversi yang beredar sebelumnya. Dalam hal ini, setiap kelebihan imbalan didistribusikan kepada saham yang ditebus atau dikonversi untuk tujuan menentukan apakah sisa saham preferen beredar bersifat dilutif. Selanjutnya ada penyajian. Perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusan pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan dilusan harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi per saham. Selanjutnya ada pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama,
Jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusan serta rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusan dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Yang ketiga, instrumen yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusan karena instrumen tersebut bersifat antidilutif atau periode sajian. Yang keempat, penjelasan transaksi saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang terjadi setelah periode pelaporan dan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut, seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan. Nah, selanjutnya ada contoh transaksi saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa. Yang pertama, penerbitan saham untuk memperoleh kas. Yang kedua, penerbitan saham yang digunakan untuk membayar pinjaman atau membeli kembali saham preferen yang beredar pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, pembelian kembali saham biasa yang beredar. Selanjutnya, penyajian kembali. Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham bisa naik dengan adanya penerbitan saham bonus, kapitalisasi agio saham, dividen saham, kapitalisasi laba, atau pemecah saham atau turun karena penggabungan saham reverse stock split, maka perhitungan LPS dasar dan LPS dilusan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan dengan retrospektif. LPS dasar dan dilusan untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan yang pertama, dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua, dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Exposure Draft PSAK 56 Revisi 2010. Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusan atas laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jika disajikan, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk atau pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau penyebut dalam satu periode. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusan, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Emma Jovanka, NIM 2020-771, akan melanjutkan presentasi teman saya. Ruang lingkup pada PSAK 56 Revisi 2010 ialah penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri, jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Sedangkan pada PSAK 56 1999 tidak diatur. Pernyataan ini diterapkan pada yang pertama, laporan keuangan individual entitas, yang kedua, laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Kemudian, ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan keuangan tersendiri, pengungkapan yang disyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Kemudian, entitas yang memiliki untuk mengungkapkan LPS berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi LPS hanya dalam laba rugi komprehensifnya. Kemudian jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri, maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri.
PSAK 56 tahun 2010 versus PSAK 56 tahun 1999. Ruang lingkup pada PSAK 56 tahun 2010 ialah penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Sedangkan PSAK 56 tahun 1999 tidak diatur. Kemudian ada LPS dasar dan dilusian pada PSAK 56 tahun 2010. LPS dasar dan dilusian dihitung atas yang pertama, laba atau rugi yang dapat didistribusikan. Yang kedua, jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Sedangkan pada PSAK 56 tahun 1999 ialah laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat didistribusikan. Selanjutnya, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pada PSAK 56 2010 ialah mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang kontrak. Sedangkan pada PSAK 56 1999 tidak diatur. Yang terakhir ada opsi jual yang diterbitkan pada PSAK 56 tahun 2010 mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Sedangkan pada PSAK 56 1999 tidak diatur. Edisi PSAK 56 revisi 2010. Untuk perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan yang pertama laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat distribusikan kepada entitas induk, yang kedua laba atau rugi yang dapat distribusikan kepada entitas induk. Kemudian jumlah pada A dan B yang disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian saham preferen dan akibat lain yang jenis dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Efek berpotensi saham biasa diperlakukan dilutif jika dan hanya jika konversinya menjadi saham biasa akan menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi normal berkelanjutan. Yang pertama, opsi waran dan instrumen keuangan sejenis. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, entitas mengasumsikan pelaksanaan semua opsi dan waran yang bersifat dilutif. Penerimaan dana yang diasumsikan timbul dari penerbitan tersebut dianggap telah diterima dari penerbitan saham biasa pada rata-rata harga pasar saham biasa selama periode tersebut. Perbedaan antara jumlah saham biasa yang ditempatkan dan jumlah saham biasa yang akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar saham biasa selama periode tersebut dianggap sebagai penerbitan saham biasa tanpa imbalan. Kemudian ada instrumen yang dapat dikonversikan. Dampak dilutif dari instrumen yang dapat dikonversikan harus tercermin dalam laba per saham dilusian. Selanjutnya, saham yang dapat ditempatkan secara kontingen ialah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisinya terpenuhi. Kemudian, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Selanjutnya, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ketika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan entitas, maka entitas menganggap kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan dalam laba per saham dilusian apabila pengaruhnya bersifat dilutif. Kemudian untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa ataupun kas berdasarkan pilihan pemegang kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Kemudian ada opsi yang dibeli.
Kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Opsi jual yang diterbitkan. Kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi jual yang diterbitkan, dan forward purchase kontrak tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi in the money selama periode tersebut, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. Yang A. Diasumsikan pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan untuk mendapatkan dana memenuhi kontrak. Yang B. Diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak. Yang C. Tambahan saham biasa harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Perbedaan dengan IFRS. Edisi PSAK 56 revisi 2010, laba per saham mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009 kecuali ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4 revisi 2010, yaitu laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Kemudian tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.